Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albiman Saputra, NPM 22210100005, Program Studi Hukum Keluarga Islam, kelas C, angkatan 2022, semester 2, akan menjelaskan tentang ruang lingkup, tujuan, dan manfaat mempelajari tasawuf, guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Akhlak dan Tasawuf, dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan, SHI, MSy, yang dimana ruang lingkup, tujuan, dan manfaat mempelajari tasawuf adalah pembahasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Baik, penjelasan dari ruang lingkup, tujuan, dan manfaat mempelajari tasawuf. Yang pertama adalah pengertian tasawuf. Dari segi bahasa, banyak kata yang dihubung-hubungkan oleh para ahli untuk menjelaskan tentang tasawuf. Harun Nasution menyebutkan ada 5 istilah yang menggambarkan atau menghubungkan tentang kata tasawuf. Yang pertama yaitu ada al-suffah, yakni orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang kedua ada as-saf atau barisan. Yang ketiga ada sufi atau suci. Yang keempat ada sopos atau hikmat. Dan yang kelima ada suf atau kain wol. Dari segi bahasa ini dapat kita pahami bahwa tasawuf itu adalah sikap diri kita atau sikap mental kita untuk selalu memelihara diri dari kesucian, kesederhanaan, dan selalu beribadah serta berbuat kebaikan untuk kebijaksanaan dan memelihara diri dari segala macam keburukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian tasawuf dari segi istilah, di mana pengertian tasawuf dari segi istilah ini banyak pendapat para ahli yang menghubungkan atau memandang dari sudut pandangnya masing-masing. Sampai saat ini ada 3 sudut pandang yang menurut mereka dalam pengertian tasawuf menurut istilah. Yang pertama itu ada sudut pandang bahwa mereka menilai bahwa manusia ini adalah manusia atau makhluk yang terbatas. Yang kedua itu adalah manusia ini adalah makhluk yang harus berjuang. Dan yang ketiga itu adalah manusia ini merupakan makhluk yang bertuhan. Dari definisi di atas, jika dihubungkan maka nampak bahwa pengertian tasawuf adalah melatih mental, melatih diri, melatih jiwa untuk jauh dari kegiatan dunia, melainkan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, tasawuf adalah cara diri kita untuk melatih rohaniah kita untuk selalu dekat dengan Allah atau Tuhan atau pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yakni ruang lingkup tasawuf. Tasawuf atau mistisisme Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana diri kita bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa merasakan yang namanya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kejiwaan kita, di dalam roh kita, dan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan larangannya. Di mana kita merasa bahwa diri kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di mana diri kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yakni ada beberapa istilah mengenai tasawuf. Yang pertama itu ada muqamat, di mana muqamat ini adalah pangkal atau tempat berdirinya seseorang. Dan muqamat ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada taubat, yang kedua itu ada cemas atau harap, yang ketiga itu ada fakir, yang keempat itu ada sabar, yang kelima itu ada ridho, yang keenam itu ada zuhud, dan yang ketujuh itu ada muqabah. Ada istilah lain mengenai tasawuf. Yang kedua itu ada hal. Menurut Harun Nasution, hal di sini adalah hal mental kita, di mana kita bisa merasakan perasaan senang, perasaan sedih, dan perasaan-perasaan lainnya. Yang ketiga itu ada muhabbah atau mendalam, dan yang keempat itu ada ma'rifah, pengetahuan atau pengalaman. Yang kelima itu ada fana dan baka, yakni hilangnya sesuatu wujud. Dan masih banyak lagi mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Yang selanjutnya akan kita pelajari adalah tujuan tasawuf dan tujuan mempelajari tasawuf.
Dua sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis, berpotensi atau menghendaki diri kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan berma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 186 yang menjelaskan bahwa jika umatku berkata, apakah aku dekat dengan mereka? Katakan, aku dekat dengan mereka. Jika mereka berdoa, maka aku akan mengabulkan permohonan mereka. Dan hendaklah mereka melakukan atau menunaikan perintahku serta meninggalkan laranganku. Jika mereka berbuat tersebut, maka dengan demikian mereka ada dalam kebenaran. Begitu kata firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bahwa Allah itu dekat dengan kita. Maka untuk itu bermohonlah kepada Allah dan kerjakanlah segala perintahnya serta tinggalkan segala larangannya. Dengan hal demikian itu kita telah berada dalam kebenaran atau berada pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pengertian atau dari penjelasan ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa tujuan kita mempelajari tasawuf adalah agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita lebih dekat dengan Sang Pencipta. Dan tujuan kita mempelajari tasawuf adalah agar kita paham apa sih pengertian dari tasawuf, apa sih tujuan kita mempelajari tasawuf, apa sih tujuan dari tasawuf itu diciptakan, sehingga kita lebih bisa memperoleh ilmu, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tujuan umat manusia ini diciptakan itu ada dua. Yang pertama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menjadi seorang khalifah. Yang selanjutnya atau yang terakhir ialah manfaat mempelajari tasawuf. Dari penjelasan-penjelasan saya di atas dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita ambil manfaatnya, bahwa mempelajari tasawuf itu sangat banyak manfaatnya. Salah satunya adalah dapat mendekatkan diri kita, rohani kita, jiwa kita kepada Sang Pencipta, yakni Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita selalu berada dalam jalan yang benar, selalu berada dalam jalan yang lurus, selalu berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan saya di atas dapat disimpulkan bahwa tasawuf memiliki arti merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana rohani kita, bagaimana diri kita lebih dekat dengan Pencipta, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beberapa hal atau istilah di ilmu tasawuf. Di antaranya ada hal, ihtihad, ma'rifat, muqabah, dan lain sebagainya. Dan tujuan serta manfaat dari mempelajari tasawuf. Bila ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga dapat dicerna, dapat dipahami, dan mudah diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bisa membuat kita lebih dekat dengan Pencipta, Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Albiman Saputra, pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.